Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Berjumpa lagi dengan saya belajar bahasa Indonesia. Kemarin kita telah mempelajari struktur surat lamaran pekerjaan yang berupa argumentasi dan tesis. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Untuk itu silakan dipersiapkan semua alat tulisnya dan nanti bisa kalian catat. Ada beberapa aspek kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan yang harus kalian ketahui dan pahami sebelum kalian menulis sebuah surat lamaran pekerjaan. Di antaranya adalah diksi, struktur kalimat, kepaduan paragraf, dan ketepatan EYD. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, diksi. Diksi tentunya tidak asing di telinga kalian. Betul? Ya, apa itu diksi? Betul sekali. Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Ingat, diksi merupakan pilihan kata. Ya, tentunya pilihan kata yang tepat ketika kalian menulis sebuah surat lamaran pekerjaan. Di sini ada beberapa contoh, ya. Nanti kalian bisa baca, pahami, analisis. Kira-kira yang benar yang mana ya untuk diksinya? Contoh pertama. Berdasarkan iklan yang dimuat pada harian Kompas 19 Juni 2020 tentang penerimaan karyawan baru di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Berikutnya, berdasar iklan yang dimuat pada harian Kompas 19 Juni 2020 tentang penerimaan karyawan baru di perusahaan yang Anda pimpin. Nah, kira-kira yang diksinya benar yang mana tadi? Betul sekali ya. Tentunya yang kalimat pertama. Kenapa kalimat kedua salah? Ya karena kurang tepat. Di situ ditulis berdasar. Yang benar itu berdasarkan, bukan berdasar iklan. Lalu kesalahan berikutnya apa di kalimat kedua? Betul sekali ya. Kesalahannya penulisan Kompas. Kalau penulisan judul ya, penulisan judul apapun itu seharusnya yang benar itu harus memakai huruf miring dan untuk awalnya harus kapital untuk awal judulnya. Lalu kesalahan berikutnya apa? Betul ya. Di situ seharusnya Bapak Ibu pimpin, bukan Anda pimpin. Contoh berikutnya. Kita analisis lagi ya. Informasi itu saya terima melalui email pada pertengahan Mei 2020. Yang berikutnya. Info itu saya terima lewat email
pada pertengahan Mei 2020. Nah, kira-kira mana yang kurang tepat diksinya? Betul sekali ya. Kalimat kedua, kita analisis mana kesalahannya. Oke, betul ya. Kesalahan yang pertama itu adalah penulisan info. Info itu tidak tepat pilihan katanya. Yang benar itu informasi. Ya. Itu kalau dicari di KBBI, kata info tidak ada, yang ada informasi. Paham? Oke. Berikutnya kata apa? Ya, betul. Kata lewat. Lewat itu diksinya kurang tepat. Yang benar itu melalui. Paham? Kita lanjutkan yang kedua. Struktur kalimat. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk penulisan surat lamaran pekerjaan biar efektif, biar benar penulisannya, ya. Di antaranya, yang pertama, kalian harus membuat surat lamaran pekerjaan itu harus isi dan bentuk kalimatnya harus sepadan. Maksudnya di sini banyaknya informasi yang kalian sajikan harus dinyatakan dengan kalimat sepadan atau kompleks. Nah, biasanya di sini memakai kata penghubung seperti contohnya dan, atau, karena, dan sebagainya. Dapat dimengerti? Oke, lanjut. Berikutnya, kesejajaran bentuk atau unsur-unsurnya. Artinya, kebahasaan sejenis yang dikemukakan dalam suatu deretan harus dinyatakan dalam bentuk yang sama atau mirip. Nah, di sini contohnya, ketika kalian sudah menulis surat lamaran pekerjaan, di situ kan ada pernyataan. Ya, dalam pernyataan tersebut ketika sudah ditulis, ditandatangani, dicap, dan dikirim. Nah, berarti di situ memiliki kesejajaran bentuk di dalam penggunaan kata. Begitu ya, maksudnya kesejajaran bentuk seperti itu. Oh, nek wis urut-urutannya itu sudah dikemukakan, udah ditulis dalam bentuk yang sama maknanya, yang sesuai dengan urutannya, maka setelah pernyataan ditulis, nanti ditandatangani, dicap, lalu dikirim. Nah, begitu maksudnya. Paham? Luar biasa. Lanjut. Berikutnya, penggunaan penekanan. Artinya, bagian-bagian kalimat yang penting perlu mendapat penekanan. Ingat, hanya kalimat yang penting saja yang harus mendapat penekanan dan diletakkan di bagian awal kalimat. Tuh, jadi yang kalimat-kalimat yang pokok atau inti-inti kalimatnya atau yang perlu ditekan, yang penting banget,
diletakkan di bagian awal. Paham? Lanjut. Berikutnya, variasi kalimat. Di sini maksudnya, ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan, kalimat-kalimat yang kalian gunakan sebaiknya harus bervariasi, beragam, berbeda. Di sini maksudnya tidak dengan kalimat aktif semua, tidak dengan kalimat transitif semua, tidak juga dengan kalimat yang disusun normal semua dan sebagainya. Paham? Nah, jadi harus berbeda-beda. Berikutnya yang terakhir, kehematan kata. Maksudnya, kalimat yang kalian susun harus ditulis secara ekonomis, tidak memubadirkan kata. Harus pendek kalau bisa dipendekkan. Ya. Kalau bisa dinyatakan dengan pendek, kalimat yang kalian tulis tidak perlu dikemukakan dengan panjang dan berbelit-belit. Contohnya, ya, keinginan lebih baik bisa dinyatakan dengan bentuk lebih singkat. Apa coba? Betul sekali, berkeinginan. Contoh lainnya, mengajukan lamaran bisa dihemat kata menjadi melamar. 3. Kepaduan kalimat. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, kalimat yang kalian pilih harus padu antara kalimat utama, kalimat penjelas dengan menggunakan penanda hubungan. Contohnya apa penandanya? Bisa kata rujukan, konjungsi, kata ganti antara kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, ingat, untuk kepaduan kalimatnya itu ditandai dengan beberapa hal tadi ya. Contohnya kata rujukan, konjungsi, kata ganti. Padunya ini berarti padu antara kalimat utama, kalimat penjelas, dan antara kalimat dalam sebuah paragraf dengan penandanya tadi. Nah, kita paham, kita bahas contohnya. Contoh, perhatikan baik-baik ya. Berdasarkan informasi yang saya terima melalui iklan yang dimuat di Harian Suara Rakyat 3 Mei 2019 mengenai penerimaan karyawan baru di CV Gema Persada. Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk melamar pekerjaan sesuai kebutuhan penerimaan karyawan di CV Gema Persada. Berikutnya di paragraf berikutnya, bersama permohonan ini saya melampirkan berkas-berkas yang dipersyaratkan. Nah, maksudnya kepaduan di sini kan ada 2 paragraf. Ada 2 paragraf.
Kemudian antara paragraf 1 dan paragraf kedua ini ada hubungannya. Nah, di sini penanda hubungannya berupa kata rujukan. Apa itu? Iya, betul, permohonan. Di situ kan tertera, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk melamar pekerjaan. Nah, ini masih ada kaitannya, ada kepaduannya di bawahnya, di kalimat berikutnya, di paragraf terakhir. Bersama permohonan ini, saya melampirkan berkas-berkas yang dipersyaratkan. Saya mengajukan permohonan untuk melamar. Terus di bawahnya, di paragraf berikutnya, bersama permohonan ini. Nah, jadi itu maksudnya kepaduan kalimat saling terkait gitu. Entah itu terkaitnya pakai penanda rujukan, kata rujukan, atau konjungsi, atau kata ganti. Tuh. Paham? Yang terakhir, penggunaan ejaan. Maksudnya penggunaan ejaan di sini nanti pasti berkaitan dengan penggunaan huruf kapital, huruf miring, pemenggalan kata, unsur serapan, dan tanda baca. Tanda baca yang digunakan bisa titik, titik koma, dan lain-lain. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, ejaan dan tanda baca harus dicermati ketepatan penggunaannya. Supaya apa? Supaya kalian memiliki kompetensi yang memadai dalam menggunakan ejaan dan tanda baca. Maka kalian harus mempelajari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itu tadi penjelasan materi dari saya tentang aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dipahami, dan bermanfaat bagi kalian. Untuk memperdalam dalam penggunaan ejaan, kalian bisa mempraktekkannya di soal-soal nanti yang Ibu bagikan. Dan untuk keberhasilan kalian dalam memahami materi tentang surat lamaran pekerjaan, nanti kalian bisa praktek membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika mungkin ada yang kurang paham atau kata-kata saya terlalu cepat dalam menjelaskan. Saya akhiri perjumpaan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.